Yang saya hormati Hadratul Habib Rizik Syihab, Tabarakallah, lama nggak ketemu Kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dua ulama yang sudah lama tidak bertemu. Kiai Haji Ma'ruf Amin berpesan kepada semua para ulama harus bersatu, jangan ada perpecahan, jangan mau diadu domba oleh orang yang tidak beradab. Berikut kita dengarkan videonya ya. Kita selalu doakan semoga guru kita Kiai Mahfuz, saudara, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan, diberikan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan pondok pesantrennya Al-Itqan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbahagia hari ini kita kedatangan juga yaitu seorang tamu, saudara, seorang ulama dan putra ulama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Muhyiddin Saudara Muhammad Awamah, hafidhahullahu ta'ala wara'ah. Ayah beliau ini seorang ulama besar, saudara, salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengarang banyak kitab yang luar biasa, di mana salah satunya yaitu yang dikarang adalah tentang al-amal bil hadis dhaif, apa dia punya dalilnya, apa hujahnya. Dan ini kitab sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini di tengah-tengah kita, saudara, ada orang-orang muda nggak punya ilmu tapi sok tahu, teriak-teriak di masyarakat, saudara, seolah-olah hadis dhaif itu sampah, seolah-olah hadis dhaif itu kotoran, seolah-olah hadis dhaif itu nggak boleh dipakai, dibuang saja ke tong sampah. Ini hadis dhaif nggak boleh dipakai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, berapa banyak hadis dhaif yang yu'mal bihi? Berapa banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh ulama? Bahkan ada hadis dhaif yang disepakati oleh semua ulama, saudara, bahkan semua mazhab untuk dijadikan sebagai kaidah. Di antaranya apa? Hadis la darar wala dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi menjadi kaidah muqarrarah indal ulama, saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan buang hadis dhaif, singkirkan hadis dhaif, nggak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Hadis dhaif itu ada derajat, ada turunannya. Ada hadis dhaif yang memang dipakai oleh para ulama, bahkan ada hadis dhaif yang dijadikan kaidah oleh para ulama, saudara. Maka itu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah thariqah yang paling luar biasa, thariqah yang lurus, dan merupakan thariqah dari firqah najiyah. Alhamdulillah. Ada lagi, saudara, yang seenaknya mengatakan, dan Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Seenaknya dia comot, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i, ini hadis sahih jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, saudara, ada rumusnya, ada sistemnya, ada terminologinya. Tidak semua hadis sahih langsung diambil menjadi mazhab Syafi'i. Jadi jangan sembarangan, saudara. Ada lagi yang mengatakan apa, saudara? Ini hadis, saudara, tentang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, saudara, tidak batal, saudara. Mereka bilang ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim, berarti ini jadi mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i mestinya kalau kita punya wudhu menyentuh istri kita tidak batal dengan alasan ini hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dan Muslim. Dia sok lebih tahu dari Imam Syafi'i, saudara, sok lebih pintar daripada Imam Syafi'i, saudara. Dia pikir Imam Syafi'i belum baca itu hadis, saudara. Hadis yang mana? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ini hadis sahih Bukhari Muslim, saudara, di mana beliau ceritakan suatu ketika aku tidur, kemudian Nabi sholat malam, kakiku, saudara, gak sengaja melonjor di depan arah kiblatnya Nabi. Kemudian kalau Nabi mau sujud, dicolek itu kaki, saudara. Kakiku dicolek, aku tarik. Kata Sayyidatuna Aisyah,
Ini orang-orang sok pinter apa bilang tuh, lihat tuh, Nabi lagi sholat nyolek kaki Siti Aisyah, sholatnya gak batal, berarti nggak membatalkan wudhu dong kalau menyentuh istri. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ini harus jadi mazhab Syafi'i. Luar biasa. Jawab jangan, jawab jangan, karena yang hadir banyak kiai sama santri di sini. Buat PR aja deh. Bagaimana buat PR? Jawab apa PR? Semua minta jawab. Ada lagi satu hadis juga dari Sayyidatuna Aisyah. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, saudara. Hadis sahih. Siti Aisyah cerita, faqadtu Rasulullah. Suatu ketika aku kehilangan Nabi dari tempat tidur malam, kamar gelap, rabang, nggak ada Nabi di samping, saudara, di ranjangnya. Kemudian Siti Aisyah terus merayap, tahu-tahu dipeganglah, saudara, kedua daripada telapak kaki Nabi, tumit Nabi. Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam. Kata orang-orang yang sok pinter, tuh lihat tuh hadis sahih lagi tuh, Nabi lagi sholat, lagi sujud, dicolek kakinya. Nabi nggak batalin sholat. Berarti wudhu kita kalau kena istri nggak batal. Ini hadis sahih. Ada dua hadis sahih sudah bercerita seperti itu. Kenapa kita sekarang mazhab Syafi'i kok kena istri batal wudhu? Nah ini mesti dikoreksi, kata dia. Karena ini hadis sahih, ayo kita ambil jadi mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau suatu hadis sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Yang kedua, saudara, kita kembali ke hadis tadi. Madhab Imam Syafi'i, para ulama menjawab, betul, itu hadis Siti Aisyah memang hadis sahih. Sahih, kami akui itu hadis sahih, wajib kami terima dan sudah kami terima. Tapi nggak bisa dijadikan dalil untuk tidak batalnya wudhu jika tersentuh istri. Kenapa? Hadis itu sahih tapi tidak ada penjelasan. Satu, Siti Aisyah bilang lagi tidur, kakinya depan Nabi lagi sholat, terus Nabi sentuh kakinya, ditarik. Dalam hadis nggak ada penjelasan Siti Aisyah tidurnya pakai selimut apa enggak. Saudara, nggak jelas. Kalau nggak pakai selimut, betul, berarti disentuh kakinya. Kalau pakai selimut, bukan kakinya yang disentuh, selimutnya. Karena nggak jelas, nggak boleh dijadikan sebagai dalil mutlak. Justru itu harus diikutkan ke ayat yang sharih, saudara. Ayat Qur'annya sharih, menyentuh, saudara, perempuan yang bukan mahram batal, sharih. Hadisnya ghair sharih, nggak bisa yang ghair sharih ngalahin yang sharih. Justru yang ghair sharih harus ditakwilkan ikut yang sharih. Kemungkinan Siti Aisyah pakai selimut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, saudara, lah itu Siti Aisyah pegang kaki Nabi, telapaknya, tumitnya, waktu Nabi lagi sholat. Saudara, ini hadis sahih, kita terima, saudara. Tapi nggak ada penjelasan. Waktu disentuh sama Siti Aisyah, Nabi pakai khuf apa enggak? Saudara, kalau musim dingin, Nabi tuh suka pakai khuf, saudara. Sepatu kulit yang menutup dari telapak ujung jari sampai mata kaki, yang nggak tembus air dan bisa digunakan untuk musafir perjalanan, saudara. Kalau musafir bisa pakai khuf 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir boleh pakai khuf 1 hari 1 malam, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam kalau musim dingin sering memakai khuf. Dalam hadis gak ada penjelasan Nabi pakainya musim, Nabi disentuh kakinya pakai khuf apa enggak. Kalau enggak pakai khuf, mana penjelasannya? Kalau pakai khuf bisa ditakwilkan karena sejalan dengan sharihul ayah. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, mazhab Syafi'i cerdas tidak? Bagus tidak? Teliti tidak? Bangga tidak ikut mazhab Syafi'i? Takbir! Semuanya takbir! Shallu ala Nabi. Jadi jangan seenaknya ngomong. Kalau hadis sahih itu mazhab Syafi'i, pala lu bomenyan. Emang semudah itu? Enggak semudah itu. Betul
betul kalam Syafi'i. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Tapi ini bukan untuk orang awam, saudara. Ini untuk mujtahid, ini untuk orang alim yang bisa menilai, yang bisa melihat apa betul hadis sahih tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu, saudara, memang belum diistimbatkan oleh Syafi'i. Apa betul hadis sahih itu bisa ditarik ke mazhab Syafi'i. Yang bisa menentukannya adalah para ulama. Betul? Betul? Ada lagi, saudara, di YouTube dai Wahabi, saudara, ngomong enak betul. Saudara-saudara, jangan pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, karena Ihya Ulumuddin 90% hadisnya dhaif. Kacau tidak? Kacau tidak? Di Al-Itqan ini termasuk rutin dibaca Ihya Ulumuddin, saudara. Betul? Kiai-kiai Betawi setiap hari Selasa kumpul di Tangkuban Perahu, masjid di Manggarai sana, saudara. Yang dibaca, saudara, adalah kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Enak betul. Jaga tongormu, jaga mulutmu. Kapan kau pernah baca Ihya Ulumuddin? Berapa banyak, saudara, ribuan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang hasan, saudara. Baik sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Begitu juga dhaif yang yu'mal bihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya ada beberapa gelintir hadis, beberapa hadis yang memang diperdebatkan oleh ulama, tapi itu pun sedikit pun tidak mengurangi nilai dan kedudukan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Takbir. Masya Allah. Jadi ini dia nih, ahli hadis bukan, ahli fikih bukan, ngomong seenaknya. Jangan baca Ihya Ulumuddin. Nah, maka itu, saudara, saya tidak mau berpanjang lebar lagi, bahwa hati-hati. Betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wara'ah, bahwa yuk mari kita jaga persatuan kesatuan para ulama, para kiai, khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai umat kita ditipu mereka, umat kita dibohongi mereka, umat kita dijauhi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah tadi sepenggal video dari Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Habib Rizik Syihab yang sepanggung, yang bikin begal nasab kepanasan. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Segala yang baik datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.